hari ini kita akan membahas tentang infrastruktur SPBA. Dan nanti di belakang masih sampai dengan 14, masih banyak Pak Bu. Silahkan dibaca itu. Itu yang akan kita diskusikan hari ini Pak Bu. Baik, Bapak Ibu saya akan mulai dari definisi infrastruktur SPBA adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, menjalankan aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik. Nah, kalau Bapak Ibu di bagian Dinkominfo, bagian infrastruktur atau seksi infrastruktur, berarti Bapak Ibu ngurusin perangkat keras, hardware, Bapak Ibu, ngurusin perangkat lunak, software. Softwarenya adalah software-software yang menjadi basis, menjadi syarat agar sebuah sistem bisa berjalan. Apa saja itu contohnya? Contohnya sistem operasi, gitu. Contohnya apa? Contohnya itu tadi aplikasi database, ya. Contohnya lagi apa? Aplikasi server, Pak Bu, kayak PHP, gitu ya. Nah itu menjadi tanggung jawab Ibu, Bapak Ibu. Dan fasilitas. Nah, fasilitas itu apa contohnya Bapak Ibu? Fasilitas itu contohnya adalah pusat data, Bapak Ibu, pusat data, terus kemudian server room, command center, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan infrastruktur SPB. Baik, infrastruktur Bapak Ibu. Nah, menurut SPBA, Perpres 95, itu apa saja yang harus Bapak Ibu sediakan? Ya. Nah, jadi infrastruktur SPBA itu di Perpres 95 itu at least itu ngatur 3, Pak. Pertama ngatur pusat data, ya. Nah, pusat data itu apakah Bapak Ibu harus punya? Bukan. Bapak Ibu tidak harus punya, tapi Bapak Ibu harus memanfaatkan pusat data. Kedua, yang harus Bapak Ibu bangun, dan saya yakin Bapak Ibu sudah punya juga, adalah jaringan intra pemerintah. Nah, yang ketiga yang lumayan baru istilahnya adalah sistem penghubung layanan pemerintah. Ya, sistem penghubung layanan pemerintah atau sistem penghubung layanan. Nah, yuk kita bahas 3 ini ya Pak Bu ya. Baik, pertama adalah pusat data. Pusat data. Pusat data, Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu mungkin sudah akrab disebut dengan data center. Data center adalah fasilitas yang digunakan, nah ini definisi ini juga dari Perpres 95 2018, Pak Bu. Jadi pusat data atau data center adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, dan sekaligus untuk pemulihan data. Nah, lalu ada istilah nanti pusat data nasional, Pak Bu. Pusat data emang sekarang ada di mana? Banyak Pak Bu pusat data, kayak misalnya Telkom Sigma ya sudah punya, atau Lintas Arta, atau banyak lah yang swasta mereka sudah menyediakan pusat data. Indonesia pemerintah nggak mau kalah, pemerintah pengen membuat pusat data nasional. Nah, pusat data nasional ini dalam definisinya disebut sekumpulan pusat data yang nanti akan digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung, terdiri dari pusat data yang diselenggarakan oleh instansi pusat pemerintah daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah kita ini keinginannya adalah membangun pusat data nasional sehingga efisiensi. Inginnya seperti itu Pak Bu, inginnya. Rencananya harusnya dimulai dibangun 2020 dan selesai 4 data center terintegrasi tahun 2023 harusnya. Jadi kalau dilihat Pak Bu, nanti Pak Bisma akan cerita lebih detail. Ternyata kalau pusat data ruangannya lebih kompleks lagi Pak Bu ya. Jadi ada entrance room, ada main distribution area, ada horizontal distribution area, equipment gitu. Ada zone distribution area di ZDA. Nah, kalau indikatornya pakai tadi yang definisi Perpres tadi, yang centang-centang tadi, udah terpenuhi tiga-tiganya, wah berarti pusat data. Tapi kalau definisinya dari standar pusat data, ya, wah berat Pak Bu ya. Bapak Ibu baik punya fisik, punya data centernya maupun nyewa dalam bentuk cloud itu dianggap sudah memanfaatkan data center.
Yang kedua yang harus Bapak Ibu miliki dan Bapak Ibu harus kelola yang disebut dengan jaringan intra pemerintah. Ya, jaringan intra pemerintah itu kalau dalam definisi networking itu lebih tepatnya ke WAN ya, Wide Area Network. Wide Area Network. Jadi jaringan pada level kota, kabupaten. Nah, apa itu jaringan intra pemerintah? Dalam definisi Perpres 95 2018, jaringan intra pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam satu organisasi. Prakteknya seperti apa? Prakteknya yang kami temui, kami bantu di beberapa Pemda, bahwa jaringan intra pemerintah itu idealnya punya fiber optik, ya. Tapi biasanya fiber optik itu akan terbatas pada dinas-dinas yang utama saja atau dinas-dinas pemerintah. Biasanya fiber optik belum bisa menjangkau sampai ke kecamatan. Kadangkala kalau tidak bisa mencapai ke kecamatan, disitulah mulai dikombinasi ya, dengan fiber optik, kemudian ditambah dengan wireless. Intinya adalah jaringan intra pemerintah itu adalah kita menyiapkan jalannya untuk kendaraan-kendaraan kita, yakni aplikasi. Jadi aplikasi nggak akan bisa jalan kalau jalannya belum disiapkan. Yang ketiga, yang harus Bapak Ibu punyai atau Pemda organisasi Bapak Ibu punyai dan kelola adalah sistem penghubung layanan. Sistem penghubung layanan itu didefinisikan adalah namanya perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBA. Jadi perangkat penghubung agar layanan-layanan, jadi layanan misalnya gini Pak Bu, layanan kependudukan ya untuk ngurus KTP, untuk ngurus surat keterangan, itu bisa terhubung dengan layanan kesehatan. Yang disebut dengan interface atau antarmuka atau penghubung ya, itu bisa berupa hardware Pak Bu. Hardware itu contoh, kalau Bapak Ibu misalnya kalau Bapak Ibu bongkar komputer, maka komputer itu ada motherboard ya. Motherboard ada tempat-tempat yang untuk apa? Kita ngeletakin tempat-tempatnya itu disebut dengan motherboard interface gitu ya. Lalu ada network interface. Kalau kita mau bikin bikin jaringan komputer, ternyata gimana nih? Ternyata kita butuh card. Nah, card itu yang nanti akan menghubungkan kabel kita dengan komputer kita. Itu disebut dengan network interface. Jadi perangkat integrasi tadi bisa berupa hardware, Bapak Ibu, bisa juga berupa software atau aplikasi. Nah, contoh utama sistem penghubung layanan yang biasanya mudah dipahami adalah API. Ya. API ini adalah antarmuka, ya, antarmuka yang berupa kumpulan fungsi yang dapat dipanggil atau dijalankan oleh aplikasi lain. Gitu. Nah, contoh yang lain misalnya web service. Nanti Bapak Ibu mendengar web service atau web API. Ada lagi namanya nanti REST API. Ya. Jadi ini contoh-contoh yang paling gampang. Kemenkominfo intinya kan mendorong setiap Pemda atau KLDI itu untuk mengintegrasikan sistemnya. Salah satu yang direkomendasikan oleh Kominfo adalah dengan menggunakan content integration. Contohnya web portal kayak gini Pak Bu. Misalnya kita mau mengakses detik.com ya, detik.com. Nah, di detik.com itu kan banyak iklan, banyak macam-macam link. Nah, itu kita bikin satu web portal, lalu kita meletakkan berita-berita atau informasi yang pendek di situ. Nah, ketika diklik, maka dia akan mengarah ke website-website sumber. Nah, ini cara paling sederhana yang termasuk kita meletakkan kayak script YouTube gitu ya. Itu cara paling sederhana dalam integrasi sistem. Agak meningkat lagi kalau Bapak Ibu pengen meningkatkan integrasi sistem Bapak Ibu adalah dengan menggunakan single sign on. Single sign on itu yaitu sekali Bapak Ibu login kayak kita kalau login di Gmail gitu ya Pak Bu, login di Gmail itu semuanya sudah login gitu. Nah, itu di beberapa kota kabupaten yang kita bantu sudah menjalankan itu. Jadi kalau staff itu pengen login di e-budgeting, sudah login di e-budgeting, maka dia sudah otomatis login di e-kinerja, dia sudah otomatis login di e-planning dan lain-lain. Nah, baru level yang lebih lanjut Bapak Ibu, ini yang diharapkan Bapak Ibu menerapkan sistem interoperabilitas ya dalam bentuk API ya, API-nya yakni dalam bentuk API gateway, Pak. Kalau Bapak Ibu setiap kali mau menghubungkan aplikasi bikin API, menghubungkan dua aplikasi bikin API, menghubungkan lagi bikin API lagi. Jadi API-nya tuh khusus hanya untuk hubungan antara aplikasi ini sama aplikasi ini sama aplikasi ini, dan itu harus dua programmer ngobrol. Itu yang umumnya disebut dengan API point to point, Pak Bu. Bukan itu yang dimaksud, yang diinginkan oleh Kemenpan.
Yang diinginkan oleh Kemenpan adalah Bapak Ibu membangun API Gateway. API Gateway itu apa? Bapak Ibu nanti membuat API Gateway. Jadi satu alamat, satu tempat, satu server di mana akan dituju oleh semua aplikasi yang membutuhkan API. Jadi server itu akan menjadi tempat untuk nyimpen semua API, ya Pak Bu. Jadi dia nyimpen, kalaupun ada API-API yang pernah dibikin, maka dia akan disimpan di situ. Jadi API Gateway itu nanti akan menjadi tempat penyimpanan inventory API sekaligus pemrosesan dari request data tadi. Gitu Pak Bu ya tentang itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini ide-ide yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk ide-ide renja atau rencana kerja tahunan Bapak Ibu yang terkait dengan infrastruktur. Ini satu, mulai Bapak Ibu mengumpulkan dokumentasi topologi jaringan di semua OPD, ya, dan jaringan intra pemerintah, one untuk kota kabupaten Bapak Ibu terkini, kemudian menyimpannya di repositori Dinkominfo. Intinya adalah setiap OPD harus punya gambar jaringan komputernya. Yang kedua, ide yang kedua adalah memastikan jaringan intra pemerintah one di Pemda Bapak Ibu semaksimal mungkin sudah pakai fiber optik ya, khususnya gedung-gedung kantor pemerintah dan layanan publik utama. Jadi yang ada di pemerintah utama biasanya ada kantor bupati, kemudian Bapeda, Dinkominfo, Dinkes, Dispenduk Capil, itu adalah yang utama-utama. Rumah sakit, nah itu dihubungkan dulu. Jadi kalau anggaran fiber optik terbatas, biasanya kami merekomendasikan yang utama-utama dulu dengan sistem ring yang berkembang. Yang ketiga, ide berikutnya adalah Bapak Ibu bisa berlangganan pusat data. Tapi kalau nggak punya duit Bapak Ibu, maka upgrade saja fasilitas server room Bapak Ibu menuju kualifikasi ya, kualifikasi pusat data. Jadi pelan-pelan Pak Bu. Jadi kayak desainnya, standar up-nya, nah itu standar keamanan dan fasilitas server room dan pusat data. Ini Bapak Ibu bisa meningkatkan itu. Ide keempat adalah membangun mengembangkan sistem penghubung layanan. Nah, ini Bapak Ibu harus mulai sekarang membangun API Gateway. Kelima, memastikan semua infrastruktur yang ada dan akan dibangun itu harus ada di arsitektur infrastruktur SPBA. Ya Pak Bu ya. Jadi ingat lihat jangan sampai nanti Bapak Ibu membeli sesuatu tapi tidak ada di dokumen arsitektur infrastruktur SPBA. Dilihat. Karena kalau sampai tidak ada maka akan bisa jadi temuan, baik temuan BPK, BPKP, KPK, itu akan bisa. Makanya apapun perencanaan Bapak Ibu harus ada di dokumen arsitektur SPBA. Yang keenam adalah menjalankan, ini Pak Bu, yang kemarin saya sarankan setidaknya untuk infrastruktur ada 3. Bapak Ibu bikin SOP jaringan intra pemerintah, SOP pusat data, dan SOP sistem penghubung layanan. Yang ketujuh, ini salah tulisan, setiap tahun Bapak Ibu punya target inovasi-inovasi infrastruktur ya, untuk mendukung inovasi proses bisnis dengan teknologi terkini. Jadi termasuk yang diharapkan di Dinkominfo dan Kemenpan, itu Bapak Ibu mulai menerapkan teknologi-teknologi terkini ya, kayak data warehouse, nanti kemudian data analitik, Internet of Things gitu ya, yang akhirnya Bapak Ibu bisa membangun big data gitu.